Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. teman-teman. Baik, kami dari kelompok 2 akan membawakan tugas makalah yang berjudul Elektronika Daya. Sebelumnya kami yang berdiri ke atas saya Abdurrahmat Pakaya dan Bapak Rudianto dan terakhir Bapak Dedi Muhammad. Baiklah, makalah ini akan dibawakan oleh Bapak Rudianto. Dipersilakan Bapak Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. singkatnya, elektronika daya, pengertian dari elektronika daya sendiri itu merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari dan membahas aplikasi elektronika yang berkaitan dengan peralatan listrik yang berdaya cukup besar. Elektronika daya mulai populer setelah berbagai pengaturan secara konvensional kurang dapat memenuhi kebutuhan industri. Pengaturan berbagai aplikasi di industri secara konvensional tidak efektif dan menimbulkan rugi-rugi yang cukup besar. Lingkup dari elektronika sendiri yaitu terdiri dari pertama elektronika, yang kedua teori rangkaian, yang ketiga sistem kontrol, keempat mesin-mesin listrik, yang kelima komponen semikonduktor. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu definisi dari elektronika daya. Elektronika daya didefinisikan sebagai sebuah aplikasi elektronika yang menitik beratkan pada pengaturan peralatan listrik yang berdaya besar dengan cara melakukan pengubahan parameter-parameter listrik, yaitu arus, tegangan, daya listrik. Kemudian secara umum, aplikasi elektronika daya dapat diaplikasikan dengan diagram skematik sebagai berikut. Yang pertama yaitu power input, kemudian power processor, kemudian power output, itu multimeter, dan kontrol, dan kontrol, dan kembali lagi ke prosesor. Oke, lanjut. Itu peralatan semikonduktor. Peralatan semikonduktor pada elektronika daya mempunyai fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama yaitu switching. Semikonduktor pada aplikasi elektronika daya adalah sebagai support atau switching. Dasar dari materi pada elektronika sehingga perlu dipahami dengan baik. Switching dilakukan secara elektronik dan kecepatan tinggi dan diatur. Yaitu konversi. Fungsi yang ketiga dari peralatan semikonduktor elektronika daya adalah untuk melakukan pengubahan dari tipe sumber. Konversi dapat dilakukan dari AC ke DC, dari AC ke AC, dari DC ke DC, maupun dari DC ke AC. Proses pengubahan besaran meliputi pengubah bentuk gelombang arus, tegangan, maupun besaran lainnya. Yang selanjutnya itu controlling. Fungsi yang ketiga dari peralatan semikonduktor elektronika daya adalah untuk melakukan pengaturan aplikasi elektronika industri sesuai dengan yang diinginkan. Oke, terima kasih Bapak Rudi. Untuk selanjutnya bakal saya lanjut lagi. Aplikasi dan contoh penggunaan elektronika daya. Aplikasi rangkaian elektronika banyak digunakan untuk kepentingan peralatan rumah tangga dan industri. Perangkat elektronika daya banyak digunakan pada peralatan konversi daya listrik yang besar seperti saluran transmisi daya listrik, jaringan distribusi daya listrik, pengaturan motor listrik, serta elektronik di industri, pengatur pemanas air, pengubah daya listrik AC menjadi DC,
DC menjadi DC, DC menjadi AC untuk kepentingan pengaturan peralatan di industri, charge baterai pada peralatan industri, dan lain sebagainya. Untuk kehidupan sehari-hari, aplikasi elektronika daya dapat dilihat pada UPS atau Uninterruptible Power Supply, inverter, catu daya untuk laptop, notebook, dan komputer. Pengatur tingkat keterangan lampu, peredup lampu atau dimmer, pengatur pemanas, pengatur cahaya, balas elektronik, dan lampu neon, relay elektronik dan pemutus tenaga. Karakteristik semikonduktor daya sebagai saklar atau dinamakan dioda. Dioda merupakan komponen elektronika daya yang memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Jika sebuah dioda difungsikan sebagai saklar elektronis dalam suatu rangkaian tertutup, maka dioda akan konduksi on jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda. Kondisi ini disebut dalam keadaan bias maju atau forward bias atau disingkat FB. Sebaliknya, dioda akan memblok atau off jika potensial pada anoda lebih negatif daripada potensial pada katoda. Katoda ini disebut dalam keadaan bias mundur atau reverse bias atau bisa disingkat RB. Selanjutnya yaitu transistor atau semikonduktor daya yang termasuk dalam keluarga transistor, antara lain SCR atau Silicon Control Rectifier atau GTO, Gate Run-Off Transistor, dan Triad. SCR banyak digunakan dalam rangkaian elektronika daya. SCR memiliki 3 terminal, yaitu anoda, katoda, dan gate. SCR dapat digunakan dengan sumber dalam masukan bentuk tegangan bolak-balik atau tegangan AC maupun tegangan searah atau DC. SCR dalam rangkaian elektronika dapat dioperasikan sebagai saklar elektronik. Yang ketiga, transistor. Transistor memiliki 3 terminal, basis, emitor, dan kolektor. Pada rangkaian elektronika daya, transistor umumnya dioperasikan sebagai saklar dengan konfigurasi emitor bersama. Transistor bekerja atas dasar prinsip kendali arus atau current driven. Ini bisa dilihat gambarnya. Lanjut, MOSFET. MOSFET merupakan piranti semikonduktor daya yang memiliki 3 terminal, gate atau gerbang, sumber atau source, dan pengalir atau drain. MOSFET bekerja atas dasar prinsip kendali tegangan atau voltage driven. Gambar 4 merupakan simbol, karakter I ke V, dan karakter ideal dari MOSFET. Rangkaian pengaturan on dan off dengan piranti MOSFET lebih mudah dibandingkan piranti transistor. Ini bisa dilihat juga teman-teman gambarnya. Sebentar, laptop saya hang. Ruth,